Ibu yang saya hormati, rapat pimpinan DPC TBBR Kabupaten Kapuas Hulu ini kita laksanakan untuk beberapa program kegiatan ke depan di khususnya DPC Kapuas Hulu, kepengurusan maupun anggota. Salah satunya adalah penataan kepengurusan mulai dari DPC, PAC sampai ke ranting. Nanti akan kita bicarakan bersama di rapat pimpinan. Silakan nanti teman-teman baik pengurus atau perangkat dan anggota beri masukan, kritikan, saran demi kemajuan organisasi kita bersama. Yang kedua, ke depan kita harus ada perumusan program kerja untuk prode-prode selanjutnya. Jadi program-program apa selain dari adat, selain dari Bobore yang bisa kita kembangkan lagi di masyarakat kita Dayak, itu yang terpenting. Ketiga, sosialisasi program aturan dalam ADRT di TBBR. Kita perlu ketahui bersama baik pengurus maupun anggota. Jadi biar nanti ke depan tidak ada istilahnya kegiatan dimulai diserahkan ke siapa-siapa. Tuh. Itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPC TBBR Kapuas Hulu, Bang PJ yang sudah lama menunggu 1 minggu. Terima kasih Bang bisa menunggu. Sebenarnya beliau juga buru-buru mau ke Sinta, tapi kalau udah di Kapuas Hulu ini harus ditahan 1 minggu karena dia kesini lagi itu tahun depan kan Bang, agak susah. Jadi jadwal padat, kemarin mau ke Kalteng tunda dulu, ke Kapuas Hulu perlu itu. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Adil Katalino Bucuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Adil Katalino Bucuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Betungkat ke adat masa pepegai ke pengatur perkara. Yang dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa juga saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana dan semua anggota yang turut berperan aktif demi terselenggaranya acara Rapimcap Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkudarajang untuk pertama kalinya yang kita laksanakan di DPC Kapuas Hulu. Mengingat Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkudarajang DPC Kapuas Hulu baru berjalan 1 tahun lebih, dan sangat penting untuk kita melaksanakan Rapimcap untuk semakin berbenah dan semakin baik dalam kepengurusan, pengembangan anggota dan program kerja ke depannya, serta untuk meningkatkan solidaritas dan kekompakan baik di dalam kepengurusan organisasi maupun adat. Selain didasari oleh hal-hal tadi, Rapimcap ini juga merupakan untuk melaksanakan amanat pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Tariu Borneo Bangkudarajang pasal 19 tentang rapat anggota daerah. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Kalimat ya, saya menganggapnya sebuah filosofi dari Pangkalan Gila, yaitu jika diam itu bijak, lakukanlah. Tapi jika bijak itu diinjak, bicaralah agar mereka diam. TBBR hadir untuk masyarakat adat Dayak yang diinjak. Baik,
wajib dilaksanakan karena nanti dari hasil rapim ini akan dilaporkan ke DPP. Nah, DPP nanti akan melaporkan kepada pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena kita sudah membuat laporan keberadaan organisasi. Jadi bukan surat keterangan gitu ya, karena TBBR ini adalah ormas yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu. Kemudian dari tema yang diangkat, saya lihat memang sangat cocok dengan kondisi saat ini, bahwa memperkuat nilai luhur adat, budaya dan kearifan lokal di tengah kancah investasi dan pembangunan masyarakat adat yang adil dan sejahtera. Nah, ini isu yang lagi hangat terkait masyarakat adat, ya, yang berkonflik juga dengan investor, walaupun tidak semua, tetapi saya lihat untuk di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu sedang dihadapi oleh masyarakat adat. Di Kapuas Hulu, puji Tuhan, ya sudah bisa kita selesaikan dengan beberapa perusahaan, mulai dari waktu itu PT KPI walaupun lagi berproses, kemudian PT KWI, kemudian perjuangan kita juga untuk di masyarakat Punan Popongan, ya, yaitu di Tanjung Lokal, dan didukung oleh pemerintah daerah dengan dikeluarkannya SK untuk hutan adat. Nah ini saat ini juga kami dari DPP, ya, itu selalu berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah ini juga bagian dari tujuan, ya, visi misi berdirinya TBBR ini, Tariu Borneo Bangkule Raja. Lalu yang berikutnya, nanti pada waktu rapim kami minta kepada pengurus, ya, silahkan berbenah diri, ya. Dan yang saya banggakan, pasukan merah yang hadir di tempat ini. Saya adalah pendiri Tariu Borneo Bangkule Raja setanah Dayak. Saya adalah yang dikenal orang dengan Patalango, Bangga Gila. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui saya berasal dari mana. Saya berasal dari Kabupaten Mempawah, letaknya di Desa Sambora. Cita-cita saya ingin sekali menyatukan kita orang Dayak, karena selama ini orang Dayak itu terkotak-kotak. Kami paling kuat, kami paling banyak, kami paling pintar, kami paling kaya. Itu yang terjadi, betul tidak? Saya ingin kita orang Dayak itu tidak lagi berkotak-kotak. Orang Dayak bahu-membahu membangun Dayak ini dengan Dayak beradat, Dayak berbudaya, dan Dayak bertradisi. Manusia tanpa adat budaya tradisi ibarat pohon tanpa akar, kira-kira seperti itu. Tahu ujungnya kan? Tidaklah kuat. Begitu juga dengan kita tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Kita adalah warna dari kehidupan itu sendiri. Bagaimana menyatukan warna ini agar warna ini menjadi warna yang lebih meriah? Salah satunya adalah kita petik dan kita kumpulkan di organisasi Tariu Borneo Bangkule Raja. Saya tidaklah apa-apa tanpa kalian-kalian ini. Terima kasih Bupata memberikan pendamping saya yang arif bijaksana, mau bekerja sama, bergotong royong bahu-membahu untuk membangun peradaban Dayak ini biar lebih maju lagi. Orang Dayak harus pintar, maju, dan harus mampu berdaya saing dengan suku-suku
yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetaplah kejar cita-citamu. Orang Dayak harus pintar, harus maju. Orang Dayak harus membangun. Kita buang segala perbedaan itu, segala ego kita, segala iri dengki kita. Ayo kita samakan persepsi kita bagaimana membangun Indonesia ini, yaitu terkhusus suku kita, suku Dayak, biar lebih ganteng, kata saya. Itu semua bisa terjadi apabila kita bersatu. Saya sering berbicara tentang adat, budaya, tradisi beserta dengan alam, karena adat ada kaitannya dengan alam semesta ini. Saya juga sering berpesan, Jubata tidak pernah menciptakan satu jengkal tanah lagi di dunia ini. Jubata itu Allah ya, tetapi manusia lahir dan tumbuh tidak beraturan. Jika di zaman ini saja kita sudah mempunyai tanah pas-pasan, bagaimana dengan anak cucu kita? Mereka akan menjadi pengemis, minta tanah, akan menjadi orang buangan, akan menjadi orang terbelakang, lapar di tanahnya sendiri. Ibarat tikus mati di dalam lumbung padi. Makanan banyak, tapi tidak bisa kalian makan. Kalian cuma bisa lihat. Di situ dulu saya dilahirkan, tapi sudah tanah orang. Cara yang lama inilah yang harus kita buang. Kebodohan, kemiskinan, ketidakmampuan. Sekarang kita rubah cara itu. Bodohnya saudara kita adalah bodohnya kita juga. Miskinnya saudara kita, miskinnya kita juga. Ketidakberdayaan saudara kita adalah ketidakberdayaan kita juga. Kita adalah satu, yaitu tepuk tangan. Semoga rapat kali ini membawa berkat, membawa kebaikan untuk kedepannya, untuk suku kita orang Dayak. Kalau ada yang kurang di dalam berorganisasi, itu biasa. Kita bermufakat, kita berkumpul untuk memperbaiki. Jika ada yang salah, kita perbaiki yang salah. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki yang kurang, kita tambah. Jangan kita perdebatkan dengan ego kita, ingin menjatuhkan kawan kita yang satu makan dengan kita. Kalau dia ada kekurangan, itu biasa, karena yang sempurna itu milik Allah. Betul tidak? Jadi kita bicarakan dengan hati yang dingin, dengan otak yang cerdas, karena saya mau orang Dayak itu cerdas. Mari kita membangun organisasi ini dengan akal budi pikiran, hati yang jernih, biar ada terselip di hati kita masing-masing sifat ketulusan, ikhlas dan pasrah, bukan karena udang di balik bawah. Setuju? Setuju. Cukup sekian dari saya. Semoga organisasi Tariu Borneo Bangpuli Raja tetap menjalankan misi visinya, menyatukan orang Dayak, mengangkat adat budaya tradisi orang Dayak, menggali sejarah orang Dayak, dan yang terpenting adalah menjadi benteng kita
orang Dayak. Terima kasih. Adil Kak Talino, Majuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Jubata memberkati. Dayak. Terima kasih, tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-an. Saya persilakan Bapak Pimpinan Kayu Borneo Bangkulai Rajang Kabupaten Kapusu tahun 2021. Terima kasih.